Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Instruction Set Architecture ISA. Saya Joseph Erik, NPM saya 18061487725 dari mata kuliah Perancangan Sistem Digital 1. Instruction Set Architecture atau kita singkat ISA itu adalah interface untuk menghubungkan antara hardware dan software, atau bisa dibilang sebagai kontrak. Maksudnya apa tuh? Jadi saat kita pengen memerintahkan hardware menggunakan software, kita perlu suatu penghubung, suatu ketentuan dari operasi, dari mode, dan dari sintaksnya. Nah, makanya itu kita perlu ISA. ISA ini contohnya pada Intel x86 generationnya 8086, 286, dan seterusnya. Instruction Set Architecture atau ISA untuk simple komputer biasanya disimpan pada RAM atau ROM sebagai program, dan instruksi dan alamat dari instruksi tersebut disediakan pada program counter atau singkatannya PC. Dan PC ini akan bertambah satu terus, jadi count up. Dan PC adalah bagian dari control unit. Instruksinya dispesifikkan sebagai operasi yang bakal bekerja, operasi yang bakal digunakan, dan tempat hasil, dan di mana instruksi akan dieksekusi berikutnya. Pada eksekusi instruksi harus pada urutan operasi yang spesifik. Saat mengeksekusi instruksi ini dikontrol oleh control unit yang bekerja pada datapad, control unit, dan external hardware seperti memori atau input-output kayak keyboard. Contoh dari ISA ada RISC, Reduced Instruction Set Computer, CISC, Complex Instruction Set Computer, seperti yang tadi Intel, dan Very Large Instruction Word, VLW. ISA biasanya mempunyai tempat penyimpanan karena kita perlu kontrak, atau tadi kan di awal kita udah tahu kalau ISA itu seperti kontrak, untuk kontrak seperti perjanjian. Kalau aku pengen hardware bekerja sesuai dengan keinginan software, jadi disimpan pada instruction memory dan bekerja sebagai single clock cycle per instruction. Di sini ada register file sebagai cache dan menjadi acuan pada komputer modern saat ini. Jadi di sini ada instruction memory, tempat penyimpanan instruction, ada program counter untuk memantau di mana program akan berjalan, data memory untuk menyimpan hasil atau hasil dari instruksi yang telah dilakukan, dan register file untuk sebagai cache-nya. Nah, untuk prosesnya itu sebagai berikut. Kita lihat aja di sini. Pertama, dia akan mengambil instruksi berdasarkan dari program counternya. Kedua, dia akan mendecode. Ketiga, dia akan membaca input, mengeksekusi, menulis
hasilnya di dalam memori dan program counternya bertambah 1 dan kembali lagi dari awal. ISA mempunyai format yaitu register, immediate, dan jump and branch. Nah, di sini destination register itu tempat di mana hasil dari prosesnya disimpan. Source register, yang dua source register ini adalah operasinya. Jadi operasi dari instruksi tersebut diambilnya datanya dari source register, dan opcode ini adalah proses yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Nanti ada tabelnya gitu. Biasanya opcode ini terdiri dari mulai dari bits ke-9 sampai ke-15, 9 ke 15. Instruction format register. Kalau di contohnya ini ada R1 menjadi destination register, tempat hasil akhirnya dari proses dari source register R2 tambah R3, hasilnya akan taruh di destination register. Atau contoh lain, shift left dari R2 akan ditaruh di destination register R1. Kenapa R2 menjadi contoh SB bukan SA? Karena dia di shift left. Jadi ini di shift left bakal di sini gitu. ISA instruction format immediate. Kalau instruction format immediate, dia akan menambahkan suatu konstanta 3 bit berukuran 3 bit dari 0 sampai 7. Jadi contohnya di sini register R2 ditambah dengan konstanta 3. Jadi isi dari R2 ini tambah 3 dan hasilnya taruh di destination register R1. ISA instruction format jump and branch. Instruksi ini mendukung perubahan pada urutan instruksi, bisa di extend dengan ditambahkan atau diluaskan dengan atau second complement. Second complement pertama dia misalkan gimana caranya nih ya. Misalkan 101 diubah jadi 010, terus tambah dengan 1. Nah, jadinya 011. Itulah. Nah, beda dengan yang sebelumnya pakai destination register, instruction format jump and branch menggunakan address offset. Address offsetnya itu ada yang left, ada yang right. Nah, SA-nya ini memungkinkan untuk jump and branch, jadi kayak semacam if gitu pada opcode ini, dan berdasarkan konten dari source register. Instruction specification. Nah, instruction specification kalau move A berarti ya udah, berarti register A, isi dari register A dipindahkan ke bukan dipindahkan, di copy ke register destination registernya. Kalau increment register A ditambah dengan 1. Add artinya contoh di sini register A
ditambah dengan register B. Dan hasilnya ditaruh di register destination. Misalnya RC gitu, bisa. Subtract register A, register B. Berarti register A dikurangi register B. Dan hasilnya ditaruh register destination. Decrement register A dikurangi 1. Di sini bacanya dari kanan dulu, operasikan ditaruh di kiri gitu. Contohnya. Kalau N dari kanan dulu kiri, berarti register A, N register B ditaruh di register D, register destination. Misalnya register A 1, register B 0. Kan di N jadi 0 hasilnya, dan register destination-nya bakal berisi nilai 0. Kalau register OR menggunakan operasi OR, logika OR, di mana misalkan RA OR RB. RA-nya misalkan dia 1, RB-nya dia 0, maka register destination registernya bernilai 1 karena dia OR gitu. Contoh di sini lagi memori konten. Pertama kita lihat dari binernya dulu. Biner yang merah ini namanya opcode-nya. Opcode-nya ini kan 5 nih. Opcode 5 itu subtract. Ya, subtract. Nah, destination registernya di nomor angka 1. Nah, tuh. Terus source SA-nya, source register A-nya 2, source register B-nya 3. Maka bacanya SA kurang SB, kan subtract-nya. Dan hasilnya ditaruh di destination register. Nah, selanjutnya ini ada opcode 32 atau opcode store. Nah, di mana dia akan, karena destination-nya itu 000, maka nggak usah ditulis, kita langsung aja SA sama dengan 4, SB-nya 5. Nah, maka hasil register 5 ini dalamnya isinya akan ditaruh di register 4. Immediate. Nah, ini opcode-nya secara desimal dia 66, destination registernya 2, source registernya 7, 4, 2, 1, ya 7. At immediate berarti kan di immediate itu berarti ditambah konstan. Ini konstantanya adalah 1, 2, berarti 3, berarti R7, add kan, tambah 3, hasilnya akan taruh di destination register kedua. Setelah kita tahu ISA-nya seperti apa, ini akan ditaruh akan dirakit menjadi single cycle hardwire control yang ada 3 bagian penting seperti control, data path, dan data memory, function unit, address instruction memory. Data path ini dimana masuknya data in, data out, dan data disimpan. Ini referensi dari presentasi saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.